But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Halo teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta Pusat. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Gambir, dan dari stasiun Gambir ini saya akan melakukan perjalanan menuju Yogyakarta dengan naik kereta api yang hanya ada di saat weekend saja teman-teman, terhitung mulai dari hari Kamis hingga hari Minggu saja kereta ini dijalankan, yaitu kereta api tambahan Gambir Solo. Kereta api tambahan Gambir Solo ini sesuai namanya ya teman-teman, memiliki relasi dari Gambir menuju Solo Balapan atau sebaliknya. Nanti akan diberangkatkan dari stasiun Gambir tuh kira-kira pukul 9:50 teman-teman. Seperti apa perjalanannya? Mari ikutin trip saya kali ini. Di stasiun Gambir ini untuk area keberangkatannya berada di hall selatan ya teman-teman, dan ini saya akan memasuki hall selatan di stasiun Gambir. Nah, di sini ada keterangannya ya untuk keberangkatan memang masuk ke sini, dan di sini untuk lobinya benar-benar luas banget teman-teman untuk hall selatan stasiun Gambir ini. Ada toiletnya juga mungkin ada di dalam, nanti ada loket penjualan langsung, konter pelaporan, dan ATM juga nanti ada di dalam. Dan ini petunjuk yang lain-lainnya. Ya, kita masuk aja yuk. Lobinya wow, gede banget ya. Udah lama sih saya nggak ke stasiun Gambir lagi naik kereta dari sini. Dari hall belok ke kiri kita bisa menemukan banyak outlet ya teman-teman, outlet makanan seperti Starbucks, Indomaret Point, Bugis, Kopitiam, dan yang lain-lainnya ya. Bahkan ada ATM juga di sebelah sana, McD juga ada di sini teman-teman, gokil banget sih. Terus itu panjang sampai ke ujung sana ada apa tuh? Ada banyak banget gerai-gerai makanan. Jadi mungkin buat kalian yang mau beli perbekalan dulu selama di perjalanan nanti bisa juga ya kesini dulu, mungkin mampir untuk beli minum, beli makan. Bergerak ke sebelah kanan dari pintu masuk hall selatan stasiun Gambir ini ada tempat boarding dan juga untuk cetak tiket teman-teman yang sudah memesan tiket ya. Oke, kali ini saya mau bukan pesan ya, mau cetak tiket dulu untuk perjalanan saya kali ini naik kereta api tambahan Gambir Solo. Dan ya, ini sudah waktunya boarding sih. Oke, sekarang pukul 9:02, yuk kita langsung cetak tiket, langsung boarding ke atas. Oke teman-teman, saya sudah menyelesaikan proses boarding dengan lancar, dan ya saya mau lihat-lihat dulu suasana setelah proses boarding di stasiun Gambir ya. Nah, ini adalah pintu timur VIP, jadi ini mungkin untuk penumpang-penumpang yang khusus ya, dan ini ada kolamnya juga nih di bawah sini nih di stasiun Gambir nih. Yuk kita kesini dulu yuk, mampir-mampir dulu. Ih wow, ini cakep banget sih, kolam-kolamnya ada ikannya. Ada ikannya tuh, cakep nih, tataan taman di dalam ruangan stasiun Gambirnya cakep banget nih. Dan ini ruang tunggunya untuk mungkin untuk yang VIP ya. Jadi ada sofa-sofa panjangnya yang melengkung-lengkung kayak gini, dan ikannya ini wow, banyak banget. Nah, peron stasiun Gambir tuh berada di sekitar lantai 3 ya teman-teman. Nah, untuk naiknya kalian bisa pakai lift yang berada di sebelah sana, dan juga bisa pakai eskalator yang berada di sini. Ini untuk eskalator turun ya, berarti saya harus ke sana dulu untuk akses eskalator naiknya. Jadi di sini ada papan informasi untuk keberangkatan kereta-kereta yang akan kalian naiki di jalur 1, 2, 3 atau 4. Jadi
untuk mengakses peronnya sebelah mananya kalian harus tahu ya teman-teman. Jadi nanti kereta yang akan saya naiki, kereta tambahan Gambir Solo, nanti akan tersedia di jalur 3 berangkat pukul 9:50 teman-teman. Dan di sampingnya kereta tambahan Gambir Solo nanti akan ada kereta api Argo Cirebon. Gitu, Argo Cirebon tujuan Tegal ini sepertinya. Nomor KA20F berangkat pukul 9:40. Dan saya harus mengakses untuk peronnya ke sebelah sini teman-teman, karena ini peronnya terpisah ya. Jadi aksesnya beda-beda untuk eskalator dan liftnya juga gitu. Jadi kita harus belok ke sini. Oh iya, di ruang ini juga di lantai 2 itu kita akan menemukan Luxury Lounge KAI. Luxury Lounge ini khusus untuk penumpang-penumpang yang memiliki tiket kayak luxury, kayak priority, kayak panoramik juga nanti akan ditempatkan di ruang tunggu yang seperti itu teman-teman. Di ujung sana tuh ada ruang tunggunya. Ruang tunggunya terbuka juga ya, tapi untuk tempat duduknya itu kelihatan kayak banyak sofa-sofa gitu, dan ada mejanya juga, kayaknya free air mineral juga tuh ada kemasan kecil ya, kayak ruangan terbuka gitu ya. Mungkin lebih enaknya di ruangan tertutup atau eksklusif sendiri, terpisah, jadi lebih private gitu, lebih enak kalau kayak gitu sih. Tapi menurutku ini udah oke lah. Oke, sudah naik ke peron dan langsung disambut dengan pemandangan Monas. Monasnya cakep banget teman-teman. Nah, yang baru saja masuk ini adalah kereta api Argo Cirebon dari Tegal tujuan akhir Gambir teman-teman, menggunakan rangkaian kereta New Image Full dengan layanan 2 kelas, yaitu kelas ekonomi dan juga kelas eksekutif. Eksekutifnya ini menggunakan sarana New Image tahun 2016 dan juga ekonominya juga pakai ekonomi New Image keluaran tahun 2016 ya. Menurut saya ini eksekutifnya salah satu yang kurang nyaman kalau digeber dengan kecepatan tinggi ya. Ya, walaupun memang ada plus minusnya sih untuk kereta dengan sarana yang model seperti ini. Di jalur 1 ini juga sudah tersedia lagi teman-teman kereta api Argo Parahyangan dari Bandung tujuan akhir Gambir, dan akan balik lagi dari stasiun Gambir ini menuju tujuan akhirnya stasiun Bandung. Sebagai informasi teman-teman, kereta api tambahan Gambir Solo yang akan saya naiki itu melayani 2 kelas. Sejatinya kereta ini adalah melayani kelas full eksekutif, namun ada tambahan layanan yaitu kelas priority teman-teman. Jadi layanannya ada 2 kelas ya, eksekutif dan priority. Dan untuk kereta api tambahan Gambir Solo ini hanya dijalankan saat peak season saja teman-teman, seperti kayak long weekend, terus hari-hari weekend, terus juga di hari libur-libur nasional seperti hari Nataru atau masa angkutan lebaran, dan pokoknya long weekend lain dan masa-masa liburan lain tuh kereta ini bakal jalan untuk melayani penumpang teman-teman. Karena mengingat untuk pasar penumpangnya sendiri itu rata-rata memang ke Jogja, dan memang kereta ini lewat Jogja juga, jadi ya wajar kalau misalkan permintaannya itu kala weekend itu bertambah, dan tentunya banyak yang pengen ke Jogja sih. Untuk harga tiketnya sendiri saya dapat di harga Rp575.000 teman-teman untuk naik kereta api tambahan Gambir Solo ini. Tapi untuk harga termahal ya setahu saya kereta api tambahan Gambir Solo itu ada di kisaran harga Rp610.000. Dan untuk harga tiket priority-nya sendiri setahu saya berada di kisaran Rp1.150.000 ya, kisaran segitulah. Oke, ini dia teman-teman rangkaian kereta api tambahan Gambir Solo yang akan saya naiki, menggunakan eksekutif biasa ya, tidak menggunakan eksekutif New Image ataupun stainless steel. Tapi menurut saya sih ini masih layak untuk dibilang eksekutif nyaman sih. Dan saya akan berada di eksekutif 6 seat berapa ya, seat 8A kalau nggak salah ya. Nanti saya cek tiket kembali dan saya mendapat nomor sarana K1086004 milik Depo Kereta Solo teman-teman. Oke, ini eksekutifnya menggunakan kaca lebar teman-teman. Wah, ini bakal asik banget sih ini. Oke, kita langsung masuk aja yuk.
Dan kita lihat yuk lokomotif yang akan berdinas untuk menarik kereta api tambahan Gambir Solo. Ini yang istimewa teman-teman karena lokomotifnya bukan menggunakan CC206 tapi menggunakan CC203. Lokomotif CC203 yang berdinas kali ini adalah CC203-9509 atau nomor pendeknya CC20309 Depo Purwokerto. Cakep ini. Ini unik teman-teman. Kanan kiri itu lokomotifnya puong semua, di tengah-tengah sendiri lokomotifnya beda sendiri teman-teman. Ini Argo Cirebon tujuan Tegal dan Cirebon, yang di sebelah sana itu adalah kereta api Argo Parahyangan dan di sini adalah kereta api tambahan Gambir Solo. Lokomotifnya 203 sendiri teman-teman. Oke teman-teman, perjalanan kereta api tambahan Gambir Solo sudah dimulai dari stasiun Gambir tadi. Berangkat tepat pukul 9:50 dari stasiun Gambir dan sekarang keretanya sudah bergerak perlahan meninggalkan ibu kota Jakarta dan sudah dipacu dengan cukup ngebut ya. Saya perkirakan ini antara lari 90-100 sih, tapi ya ini udah mantap banget. Dan impresi pertama dari kereta yang saya naiki saat ini kereta anteng banget teman-teman. Aku nggak tahu ini pakai bogi jenis apa, apakah jenis bogi K5 atau K8, tapi yang pasti ini impresi pertama ketika saya naikin, keretanya enak banget, guncangannya lembut banget, dan untuk kekedapannya sendiri di dalam kabin itu kedap juga teman-teman. Dan ini memang kereta-kereta yang jenis kayak gini rata-ratanya itu memang masih cukup nyaman untuk dinaiki dan masih layak untuk berdinas dengan mengantarkan penumpang dengan nyaman gitu. Jadi menurut saya sih ini kereta tambahan yang worth it sih untuk kalian coba ya ketika kereta ini berjalan di masa-masa long weekend atau saat weekend Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, atau berjalan di masa angkutan Nataru atau Lebaran. Ini worth it kalian coba sih, tapi biasanya kalau di masa-masa Lebaran itu rangkaiannya suka diganti dengan stainless steel atau apalah gitulah, pokoknya yang terbaru lah ya. Tapi untuk sarananya sendiri, kereta api tambahan ini menurut saya mantap banget sih teman-teman. Gokil sih ini, walaupun tambahan tapi kelasnya itu mirip-mirip kayak kelas Argo nyamannya. Menurut saya ini cocok banget untuk kalian coba. Walaupun menurut saya range harga tiketnya untuk kereta api ini tuh masih kayak kurang masuk akal gitu ya. Berada di kisaran 575.000 sampai 610.000 rupiah tuh menurut saya sih ini mirip-mirip kayak harga tiketnya kereta api Argo Dwi Panggar yang reguler teman-teman. Tapi perjalanannya untuk waktu tempuh dari Gambir menuju Solo ini lebih lama. Ini agak gimana gitu ya. Andaikan kalau misalkan harga tiket ini kita mendapat tuh setelah makan berat di perjalanannya, ini menurut saya sih lebih worth it dan lebih mantep lagi teman-teman. Tapi kalau dari segi trip experience-nya sih, misalkan kalian mau naik kereta ke Jogja, selain kereta-kereta yang berbodi stainless steel seperti kereta api Taksaka, kereta api Argo Dwi Pangga, kereta api Argo Lawu, kereta api Fajar Utama Jogja, kereta api Fajar Utama Solo atau Mataram dan yang lain-lainnya, mungkin ini pilihan yang kalian patut pertimbangkan. Yuk kita kepoin dulu fasilitas yang ada di kereta tambahan Gambir Solo kelas eksekutif ini. Pertama kita bisa lihat di situ ada kantong elastis untuk menaruh barang dan juga ada kantong kreseknya. Ini untuk menaruh sampah ya teman-teman. Dan ini ada footrestnya. Footrestnya ini model setelan 3 tingkat ya teman-teman. Ini footrest yang aku suka sih. Nah ini setelan yang paling atasnya, kalau kita injak pedalnya yang ini
dia akan turun ke setelan yang paling bawah. Nah, kita naikkan sedikit satu tingkat. Nah, ini setelan sedang, naikkan satu tingkat lagi. Ini setelan yang paling atas. Gitu teman-teman. Tapi sayangnya ini begitu saya mau buka ini kayak ada yang ngeganjel ya ininya, tapi tidak bisa membuka. Tapi yang pasti sih ini ya masih bisa berfungsi sebagai footrest lah ya. Masih nyaman banget footrestnya teman-teman. Dan fasilitas lainnya ada meja kecil untuk menaruh botol, di bawahnya ada colokan listrik 2 buah, dan ini jendelanya model jendela lebar teman-teman, jadi satu frame jendela itu bisa menampung atau memuat 2 kursi ya untuk pandangannya gitu. Ini cakep banget sih, dan alhamdulillah aku lagi beruntung kali ini aku dapat frame yang paling belakang, jadi untuk view-nya itu benar-benar luas teman-teman. Dan ini ada fasilitas tirai model gordeng ya, ini model gordengnya udah kembali lagi nih warna biru. Ini cakep sih untuk menahan sinar matahari ya, karena ini alhamdulillah kacanya kaca bening teman-teman, tidak ada kaca film ya. Asik nih, mantep nih. Dan ini model bagasinya seperti ini teman-teman, bagasi papan, dan dimensinya bisa dilihat sendiri ya. Untuk dimensi bagasinya rata teman-teman, jadi salah satu ujungnya itu tidak dikorbankan space-nya ya seperti kereta-kereta New Image atau yang lainnya gitu. Dan kurang lebih untuk model kursinya seperti ini teman-teman, walaupun ini bukan asli seperti kayak model stainless steel, tapi ini udah ada kuping-kuping seperti ini. Dan kalau menurut saya sih ini kupingnya ini masih cukup keras teman-teman, beda kayak yang di tengah-tengah sini. Menurut saya ini udah cukup empuk, tapi kupingnya ini masih cukup keras bagi saya sih gitu. Dan ini ada fasilitas lainnya, ada reclining seatnya nyempil di sini nih teman-teman nih. Untuk reclining seatnya jadi tinggal tarik tuas ini aja gitu. Dan untuk meja makannya atau mini table-nya ini ada teman-teman di balik handrest ini ya gitu. Nah, ini dia mini table-nya, tinggal tarik ke depan dikit baru tutup lagi. Nah, ini dia teman-teman mini table-nya. Ini maksimal bobotnya 3 kg, jadi masih bisa untuk menampung laptop teman-teman ya. Bisa untuk kerja, bisa untuk makan juga. Dan ini ada cup holder-nya juga nih di sini nih. Ada fasilitas TV besar juga di ujung sana teman-teman, tapi untuk di tengah-tengah sini tidak ada TV ya. TV-nya hanya tersedia di ujung kabin aja, dan ada CCTV-nya juga tuh di sebelah sana. Ada toiletnya juga tentunya di kedua sisi kereta ya, di ujung depan dan di ujung belakang juga ada. Ini dia teman-teman fasilitas toilet yang ada di kereta api tambahan Gambir Solo kelas eksekutif. Dimensinya segini sih standar ya, tapi ini cenderung lebih luas sedikit sih dimensinya. Ya lumayan lah untuk toilet kelas eksekutif ya. Dan ini interior dari toiletnya ini udah wow banget sih, udah kayak ala-ala hotel ya, hotel-hotel mini gitu. Ada ornamen kayunya di sini, ada untuk penyimpanannya juga di sini nih. 1, 2, 3 nih, kayak udah kayak hotel ya ini ya. Bisa untuk nyimpan apa ini, nyimpan mungkin apa ya, alat cuci muka atau alat-alat mandi lainnya mungkin bisa di sini ya gitu. Dan ini ada hiasan lampunya di kanan kiri cerminnya nih, cakep banget. Dan ini ada hand dryernya nih untuk pengering tangan. Oke, berfungsi hand dryernya. Dan di sini ada mini wastafel-nya, ini model angkat kayaknya. Nah iya bener, kerannya model angkat, airnya juga jalan. Ada di sini klosetnya model duduk, dan di situ ada shower untuk bilasnya. Di sini ada hand dryer untuk pegangan. Untuk membilas klosetnya ada di dalam sini nih teman-teman. Coba ya. Oke, airnya jalan teman-teman. Dan ya ini jendelanya tidak bisa dibuka alias model fix, jadi nggak bisa toilet ride ya teman-teman. Dan ini ada untuk penghisap udaranya, dan ini ada gantungannya nih, ada bisa digantung di sini juga mungkin 1, 2, 3 gitu. Dan di sini juga ada gantungannya ya, ada 2 teman-teman. Di sini ada, di sini juga ada gantungannya. Gokil sih. Dan ini ada pengharum ruangan tentunya. Oke, toiletnya ini cakep banget sih, keren. Dan di situ ada palu pemecah kaca untuk keadaan darurat. Dan di sana sepertinya ada space untuk rak bagasi lagi teman-teman, untuk kalian yang mungkin bawa koper yang ukurannya cukup besar dan tidak muat ditaruh di atas bagasi. Di sini di depan sudah ada space untuk koper-koper ukuran besar. Oh ya, ada gantungan juga nih, gantungan kecil untuk menaruh jaket atau tas kecil ya. Dan ada kereta makannya juga, kurang lebih interiornya seperti ini. Untuk makan dan minumnya masih secara berbayar ya teman-teman. Kalian bisa mendapatkannya di kereta makannya langsung, melalui prama dan pram yang keliling, atau melalui aplikasi KAI Akses di menu Rail Food.
Dan sebagai informasi nih teman-teman, mulai 5 Januari 2023 ini untuk fasilitas health ticketnya itu sudah ditiadakan ya teman-teman. Jadi kalau kalian mungkin bertanya-tanya ini saat mulai perjalanan kenapa nggak dibagikan health ticket sama prama-praminya, itu fasilitasnya sudah ditiadakan teman-teman. Selamat datang di kota kelahiran saya dan kota kebanggaan saya di Cirebon. Saat ini perjalanan kereta api tambahan Gambir Solo sudah tiba di stasiun Cirebon. Tadi tibanya pukul 12.50, awal 7 menit dari jadwal teman-teman. Dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 13.02. Jadi berhenti di sini ada waktu sekitar 12 menit untuk naik turun penumpang di stasiun Cirebon. Normalnya sih berhenti di sini hanya 5 menit ya, tapi karena keretanya tadi datang di stasiun Cirebonnya awal 7 menit, jadi ada tambahan waktu berhenti 7 menit. Jadi totalnya bisa ya 12 menit lah, lumayan untuk mungkin kalian yang mau ngerokok dulu atau mungkin mau ngapain dulu ya, nyari udara dulu mungkin di stasiun Cirebon. Ini di jalur 4 masih ada kereta api Argo Cirebon, teman-teman. Argo Cirebon ini tujuan akhirnya di stasiun Tegal, masih standby. Mungkin 5 menit lagi akan berangkat. Setahu saya sih ini berangkat lagi dari stasiun Cirebonnya untuk tujuan ke Tegal. Itu jam 12.55 teman-teman. Di stasiun Cirebon ini semua kereta tuh berhenti ya. Hampir kereta-kereta kelas atas rata-rata, dari menengah ke atas sih. Dari mulai kelas ekonomi premium, kelas bisnis, kelas eksekutif full, dan kelas-kelas yang lainnya seperti luxury priority, itu memang semua berhenti di sini teman-teman, di stasiun Cirebon. Dan dari sini pula kereta-kereta yang nantinya akan mengarah ke Pantura atau ke jalur selatan, itu nanti akan memutuskan jalurnya di sini teman-teman. Kalau kereta api Argo Cirebon yang ini, dia nanti akan lurus dan belok ke kiri menuju jalur Pantura karena dia tujuannya ke Tegal. Kalau kereta api tambahan Gambir Solo yang saya naiki ini, itu tujuannya ke Jogja sampai Solo balapan dan lewatnya itu Purwokerto teman-teman. Jadi nanti setelah kereta api tambahan Gambir Solo ini berangkat dari stasiun Cirebon, keretanya akan belok ke kanan ke arah Krupuk sampai dengan Purwokerto, nanti akan ketemu jalur selatan di Kroya. Oke, sekarang perjalanan kereta api tambahan Gambir Solo sudah diberangkatkan dari stasiun Cirebon tepat pukul 13.02 menit. Dan keretanya juga sudah mengambil jalur ke arah kanan ya, sejak di Cirebon tadi. Sebenarnya percabangan untuk jalur ke arah Pantura dan jalur ke arah selatan itu tepatnya berada di stasiun Cirebon Perujakan teman-teman. Tapi kita tadi melintas aja di stasiun tersebut dan kita ngambil jalur ke arah kanan. Dan begitu lepas Cirebon ini keretanya juga masih lari santai teman-teman. Tadi saya ukur juga kecepatannya masih di kisaran antara 90 km per jam sampai 100 km per jam ya. Ya bermain di rata-rata 95 km per jam lah. Ini menurut saya sih udah larinya cukup nyaman juga, dan guncangannya juga nggak begitu keguncang-guncang banget keretanya. Masih menghayun dengan lembut tapi nggak terlalu santai juga ya keretanya. Jadi ini pas banget sih. Dan tadi sempat ke kereta makan sih, tapi kereta makannya kondisinya masih penuh sama penumpang yang lain yang makan di sana. Jadi akhirnya saya membeli nasi aja dari restorasi untuk dibawa ke sini. Oke, yang saya dapatkan adalah nasi goreng. Sayang sekali pilihannya udah semakin habis ya, makin siang ya. Tinggal nasi goreng aja sama nasi rendang, karena saya seleranya lebih suka ke nasi goreng, jadi ya saya pilih nasi goreng Parahyangan di sini. Oke, ini isinya teman-teman untuk nasi goreng Parahyangan ada ayamnya, ada telur ceploknya, ada timunnya berapa potong, ada 2 potong timun, di bawahnya ternyata ada acarnya juga nih. Terus ada kerupuk udangnya nih, saya suka nih kerupuk udangnya, dan juga tentu ada nasinya. Ada saus pedasnya juga, dan alat makannya kita dapat sendok dan garpu, tisu, dan tusuk gigi. Ini harganya 40.000 teman-teman. Setahu saya sih harga terakhir untuk nasi goreng ya waktu saya naik kereta tuh sekitaran 35 sampai 38. Ini sekarang harganya udah 40.000 teman-teman. Buset, udah lumayan ya naiknya ya. Untuk harga, ini harga nasi gorengnya bolehlah dibilang mengalami kenaikan ya, tapi apakah rasanya ada peningkatan? Mari kita coba. Menurut
menurut saya hampir nggak ada bedanya sih. Nasi gorengnya tata nasi goreng ya, tapi kayaknya ini nasi gorengnya agak sedikit pedas sih. Kelihatan banget dari bumbunya tuh warna agak kemerahan gitu. Kalau yang terakhir saya cicipin nasi goreng Parahyangan itu terakhir ya, itu nasi gorengnya tuh nggak terlalu kemerahan kayak gini, tapi ini begitu saya buka itu kelihatan banget nasinya agak kemerahan dan dia agak sedikit pedas sih, lumayan. Oke, kita cicipin telurnya. Ya rasanya masih sama sih, hanya mengalami penaikan harga jual saja, tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah masih juga masih bisa makan, masih bisa kulineran di kereta ya. Kerupuk udangnya kalau dimakan sama nasi biasanya lebih nikmat. Kerupuk udangnya sih yang menambah kenikmatannya, cakep. Ayamnya belum kita coba ya. Ya boleh lah untuk ayamnya lebih nikmat sedikit lah ya. Kalau nasi gorengnya sih ya nasi goreng is nasi goreng gitu, hampir sama aja. Oke teman-teman, sekarang perjalanan kereta api Tambahan Gambir Solo sudah melintas langsung di stasiun Linggapura. Lebih tepatnya bukan melintas langsung sih, tadi sempat berhenti dulu di stasiun Linggapura untuk proses switch over atau perpindahan jalur dari keretanya dari jalur ke sebelah kanan menuju ke sebelah kiri. Karena bisa dilihat sendiri ya, di sini di jalur sebelah kanan itu masih ada proses konstruksi jembatan yang ambruk. Dan wow, ini progresnya sudah cukup cepat ya. Jembatan ambruknya ternyata sudah dibangun kembali dan rangka jembatannya sudah mulai terbentuk teman-teman. Tapi ujung sininya belum tersambung ke lintasan yang ada di sini ya. Oke, ini sepertinya progresnya sebentar lagi bakal jadi dan kita doakan aja semoga jalurnya segera normal kembali untuk petak Linggapura Bumi Ayu ya, karena udah setahun lebih, hampir 2 tahun sih itu jembatan putus ya. Udah 2 tahun ya hitungannya, itu putus tuh tahun 2021 Januari dan sekarang udah 2023, udah 2 tahun putusnya. Selamat datang di Kota Banyumas. Saat ini perjalanan kereta api Tambahan Gambir Solo sudah tiba di stasiun Purwokerto. Tibanya tadi pukul 15.04, awal 13 menit dari jadwal teman-teman. Ini keren sih, padahal ini kereta larinya nyantai banget, tapi tiba di stasiun Purwokerto bisa awal 13 menit teman-teman. Nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 15:21. 15.04 diberangkatkan kembali pukul 15.21. Jadi ada waktu sekitar 17 menit untuk berhenti di stasiun Purwokerto ini. Sebenarnya kalau misalkan tiba di Purwokertonya on time pada pukul 15:17, itu berhenti di stasiun Purwokerto hanya sekitar 4 menit saja teman-teman. Tapi karena awal 13 menit dan normalnya 4 menit, jadi ya sekitar 17 menit lah untuk berhenti naik turun penumpang dan juga proses pergantian kondektur dan isi air di stasiun Purwokerto ini. Nah, di perjalanan kali ini saya mendapat nomor sarana K1-08604. K1 ini menandakan bahwa kereta ini kelas 1, artinya kelas eksekutif. 0 ini menandakan bahwa kereta ini tidak berpenggerak atau butuh digerakkan oleh lokomotif. 86 ini menandakan bahwa tahun produksi atau mulai dinas kereta ini adalah tahun 1986. 04 ini adalah nomor urut pada tahun mulai dinasnya tersebut, nomor 4 ya. Dan SLO ini adalah kode untuk depo kereta Solo yang mengurus dan merawat kereta ini teman-teman.
Dan walaupun ini kereta tambahan teman-teman, kereta tambahan Gambir Solo ini juga ada tarif khususnya di beberapa rute teman-teman. Contohnya untuk Gambir Cirebon sendiri itu memang ada tarif khususnya sebesar Rp185.000. Untuk Cirebon Purwokerto juga ternyata kereta ini ada juga teman-teman. Itu seharga Rp75.000, dan untuk rute Purwokerto sampai Yogyakarta pun itu ada lagi teman-teman. Itu seharga Rp95.000, dan dari Purwokerto menuju Solo sendiri juga setahu saya ada lagi teman-teman. Itu seharga Rp100.000 atau berapa gitu. Aku lupa-lupa inget ya. Update terbaru harga tarif khusus mulai 1 Desember itu agak lupa-lupa inget teman-teman. Pokoknya nanti teman-teman bisa cek aja untuk link tarif khususnya itu di deskripsi ya. Jadi rasanya naik kereta api tambahan Gambir Solo tuh rasa-rasanya kayak naik kereta api Argo Dwi Pangga ya. Tapi ini versi light-nya teman-teman. Versi nggak ngebutnya dan versi versi Argo Dwi Pangga zaman dulu ketika belum bukan diperpanjang sih, dipercepat perjalanannya dan juga dipersingkat untuk jumlah pemberhentiannya. Kalau dulu kereta api Argo Dwi Pangga mungkin sebelum jadi yang sekarang itu mungkin perjalanannya kurang lebih kayak gini teman-teman. Berhenti di Cirebon, Purwokerto, Kroya, lalu Kutoarjo, Yogyakarta, Klaten, dan Solo Balapan. Kroya dan Kutoarjo ini masih berhenti ya teman-teman ya. Kalau kereta api Argo Dwi Pangga kan dari Purwokerto langsung Yogyakarta teman-teman. Itu yang membuat perjalanan kereta api Argo Dwi Pangga lebih singkat. Belum lagi Argo Dwi Pangga itu perjalanannya dia sudah bisa lari di 120 km per jam. Kalau ini sih belum ya, ini masih maksimalnya 100 km per jam teman-teman. Tapi yang membuat saya bertanya-tanya kenapa namanya masih tetap mempertahankan nama tambahan Solo Gambir ya. Padahal ini perjalanannya mirip banget dengan perjalanan dari kereta api Argo Dwi Pangga fakultatif. Kalau nggak salah ini jam-jam berhentinya atau jadwal keberangkatan dan perjalanan kereta apinya sendiri, jadwalnya itu persis banget seperti kereta api Argo Dwi Pangga fakultatif atau Argo Dwi Pangga tambahan waktu masa angkutan Natal dan Tahun Baru kemarin teman-teman. Tapi kali ini namanya diubah lagi jadi nama tambahan Solo Gambir. Ini agak gimana ya, mungkin ya lebih enaknya apabila kereta ini tuh namanya bukan tambahan lagi. Ya Argo Dwi Pangga tambahan lah seenggaknya. Soalnya ini mirip-mirip banget, kelasnya juga mirip seperti kereta api Argo Dwi Pangga yang aslinya. Ini menggunakan full eksekutif dan ada kelas priority-nya juga. Dan kalau Argo Dwi Pangga ada kelas luxury generasi 2-nya. Sama-sama ada kereta spesial ya, sama-sama ada kereta full eksekutifnya. Jadi ya menurut saya sih lebih enaknya Argo Dwi Pangga tambahan aja kali ya. Ini untuk peta rute KA tambahan Gambir Solo ya. Nanti kita akan start dari sini teman-teman. Start dari stasiun Gambir, lalu selanjutnya akan berhenti di Cirebon, berhenti di Bumi Ayu, Purwokerto, Kroya, Kutoarjo, Yogyakarta, Klaten, dan akan mengakhiri perjalanannya di Solo Balapan. Nah, tapi untuk perjalanan saya kali ini saya akan turun di Yogyakarta aja teman-teman. Stasiun Purwokerto ini juga merupakan stasiun dari pusat operasi di area Daop 5 Purwokerto teman-teman. Ini pusatnya ada di stasiun Purwokerto sini, dan ini merupakan salah satu stasiun terbesar yang ada di Daop 5 Purwokerto selain di stasiun Kroya dan juga stasiun Gombong mungkin ya, selain ini ya mungkin gitu. Tapi di sini semua kelas kereta berhenti teman-teman. Mulai dari kereta-kereta ekonomi PSO sampai kereta-kereta elit kelas atas itu di sini berhenti semua. Dan di sini juga menjadi terminus untuk kereta api Serayu, kereta api Baturaden, kereta api Kertanegara, lalu kereta api Logawa. Sekarang perjalanan kereta api tambahan Gambir Solo sudah berangkat lagi dari stasiun Kroya, dan kita sudah bergabung dengan jalur selatan untuk menuju Yogyakarta dan Solo Balapan teman-teman. Dan pertemuannya memang di sini ya. Jadi Kroya juga merupakan stasiun percabangan teman-teman. Dan kalau kita ketemu dengan jalur yang dari sebelah kanan apabila mau masuk dari Purwokerto ke Kroya, itu kita bertemu dengan jalur yang dari arah Cilacap dan dari arah Bandung teman-teman. Dan pemberhentian selanjutnya setelah dari stasiun Kroya ini kita akan langsung berhenti di stasiun Kutoarjo teman-teman. Jadi untuk wilayah Kabupaten Kebumen sendiri kereta api tambahan Gambir Solo ini tidak melayani untuk naik turun penumpang di sana teman-teman. Semuanya bablas Kebumen semua. Jujur untuk perjalanannya di kereta api ini sejauh ini saya benar-benar puas banget teman-teman. Untuk perjalanannya sendiri ini keretanya nyaman banget, enak banget, walaupun memang kursinya sendiri ini kuping-kupingnya saya rasakan masih
cukup keras, walaupun ini memang sudah bobo-able, kursinya juga udah enak. Terus keretanya juga guncangannya lembut sekali, minim sekali, dan keretanya juga ketika berlari ini kekedapannya bagus banget teman-teman, kedap banget. Ini keren sih, walaupun ini angkatan tua ya, angkatan tahun 1986, terhitung cukup tua, tapi untuk kenyamanan masih oke banget teman-teman. Selamat datang di Kabupaten Purworejo. Saat ini perjalanan kereta api tambahan Gambir Solo sudah tiba di stasiun Kutoarjo. Tadi nyampenya pukul 16.42. Awal 5 menit dari jadwal dan akan diberangkatkan kembali nanti pada pukul 16.50 menit. Ada waktu sekitar 7 menit atau 8 menit ya untuk naik turun penumpang di stasiun Kutoarjo ini. Kalau normalnya ini berhenti hanya sekitar 3 menit sampai 4 menit aja teman-teman. Itu normalnya tiba di sini tuh pukul 16.47 ya. Ya sekitar 3 menit lah untuk naik turun penumpang di sini. Dan juga di stasiun Kutoarjo ini untuk kereta api tambahan Gambir Solo akan dilakukan pengisian air teman-teman. Dan yang di samping ini adalah kereta api Kuto Jaya Utara ya, yang sudah menggunakan bodi stainless steel dan kelasnya full economy premium. Dari Kutoarjo ini dengan tujuan akhir Jakarta Kota, nanti akan diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo ini tuh sekitar pukul 17.00 teman-teman. Stasiun Kutoarjo sendiri itu merupakan stasiun yang letaknya paling ujung di area Daop 5 ya teman-teman, paling ujung timur lebih tepatnya. Jadi ketika kereta kalian sudah berlalu atau meninggalkan stasiun Kutoarjo menuju arah timur, itu tandanya kalian sudah meninggalkan area operasi 5 Purwokerto dan akan masuk ke area operasi 6 Yogyakarta. Dan stasiun Kutoarjo sendiri juga menjadi terminus untuk beberapa kereta api seperti kereta api Kuto Jaya Utara, itu tujuan ke Jakarta Kota, lalu ada kereta api Sawung Gali tujuan akhir ke Jakarta Pasar Senen, lalu ada kereta api Kuto Jaya Selatan tujuan akhirnya ke Cikiara Condong Bandung, dan juga ada kereta lokal yaitu kereta api Pramex dengan tujuan akhirnya ke Yogyakarta. Tambahan Gambir Solo sudah melintas di area Kulon Progo, dan ini tadi hujannya deras banget teman-teman, dan saya lihat juga tadi langitnya benar-benar hitam pekat banget dan jarak pandang keluar juga itu benar-benar tipis saking derasnya hujan. Sebenarnya tadi hujannya agak ngeri-ngeri sedap juga sih teman-teman, saya takut terjadi apa-apa, tapi ya bismillah deh, semoga perjalanannya lancar. Tinggal sedikit lagi untuk tiba di tujuan akhir saya, stasiun Tugu Yogyakarta teman-teman. So ya, karena ini juga udah deket, udah mau nyampe, jadi saya mau ambil kesimpulan dulu untuk perjalanan kali ini. Naik kereta tambahan yang satu ini memang jadi pengalaman tersendiri teman-teman, karena keretanya sendiri emang bener-bener beda. Bedanya itu dari segi sarana, dia menggunakan sarana yang lawas-lawas ya, angkatan 86, angkatan 95, angkatan 2002, angkatan 2009, pokoknya yang lawas-lawas yang masih body mill steel lah, non stainless steel dan non new image ya. Dan ini kalau nggak salah sih merupakan satu-satunya ya kereta dengan rute Gambir Jogja yang masih menggunakan rangkaian lawas teman-teman, non stainless steel. Yang lainnya tuh udah stainless steel semua dan udah rangkaian-rangkaian baru semua teman-teman, seperti kereta api Aksaka, Argo Lau, Argo Dwi Pangga, Gajayana, Bima. Kalau yang dari Gambir ya, kalau yang dari Pasar Senennya tuh ada
Fajar Utama Jogja, Fajar Utama Solo, dan yang lain-lainnya tuh udah menggunakan stainless steel semua gitu untuk kelas eksekutifnya. Tapi menurut saya sih ini patut dipertimbangkan ya, karena harganya sendiri itu memang bisa dibilang kurang masuk akal. Tapi untuk experience perjalanannya ini mirip seperti kereta api Argo Dwi Pangga zaman dulu ya, yang ketika Argo Dwi Pangga belum dipercepat sampai sekarang, yang ketika Argo Dwi Pangganya itu belum disedikitin untuk jumlah pemberhentiannya ya. Dan ini memang experience yang sangat oke banget teman-teman, sangat menarik dan sangat menyenangkan untuk naik kereta ini. Keretanya juga nyaman, guncangannya juga lembut banget, suspensinya empuk banget, dan ini kekedapannya juga oke banget. Jadi menurut saya sih walaupun harganya kalau beli langsung itu memang kurang masuk akal, tapi patut kalian coba. Tapi sebenarnya sih kalian bisa untuk trip ini secara full trip dengan beli ketengan ya, dengan memanfaatkan tarif khusus yang ada di rute Gambir Cirebon, Cirebon Purwokerto, dan Purwokerto Yogyakarta atau Purwokerto Solo. Yang memang itu cara yang agak merepotkan dan untung-untungan sih sebenarnya, karena kalau weekend kayak gini itu rata-rata orang belinya tuh pada langsungan gitu. Dan kita juga nggak tahu kan sisa kursi di perjalanan nanti tuh seperti apa dinamikanya. Apakah nanti di tengah jalan akan kehabisan kursi atau kehabisan tiket atau enggak, kan kita nggak tahu gitu. Pokoknya untuk range harga kayak gitu ya, kalau kalian mungkin ingin merasakan experience yang berbeda naik kereta eksekutifnya ya, silahkan kalian bisa coba naik kereta ini teman-teman. So terima kasih yang sudah menonton dan mengikuti perjalanan saya dari Gambir sampai akan tiba di Jogja ini. Sekarang saya mau siap-siap dulu untuk mengemas barang-barang saya yang ada di kereta ini. Takut ada yang ketinggalan sih. Kalau ada yang ketinggalan soalnya itu bakal ribet banget teman-teman. Ya, sesaat lagi kereta api tambahan Gambir Solo akan tiba di tujuan akhir saya, Stasiun Tugu Yogyakarta. Dan saya ucapkan selamat datang di kota Yogyakarta. Ini langitnya Yogyakarta udah mendung gelap banget teman-teman. Dan itu ke sana arah selatan itu wah, udah horor banget mendungnya tuh. Waduh, parah ini. Datang-datang disambut sama mendung. Alhamdulillah nyampe di Yogyakarta 17.40 on time sesuai tiket teman-teman. On time banget 17.40. Yo, selamat datang di Yogyakarta. Siapa ini? Siapa ini? Ini masih yang kemarin mulai Cirebon ya? Yoi. Ketemu di sini. Naik ini ternyata Anda ya. Aduh, mantap, mantap. Balik naik ini, Mas baru nyampe. Lanjut Wah, Mas. hah? Lanjut kemana? Mau bermalam dulu di sini lah. Iya, udah lama nggak menikmati Jogja. Terus nanti ke Malang ya? Yoi. Dia mau naik Brawijaya loh, full trip. Kemarin nggak puas soalnya baru naik dari Solo sampai Malang doang. Gitu. Akhirnya sekarang bisa full trip. Mantap lah. Siap. Trip mulu nih Mas. Sampean juga toh. Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di Yogyakarta dengan selamat dan langsung disambut dengan hujan deras begitu tiba di sini. So terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video saya sampai habis. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya sampai saya tiba di Yogyakarta. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Mas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Dan saya ucapkan selamat sore dari kota Yogyakarta. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.